Cungkil ubin, dan ambil cermin kecil. Lalu menggunakan 1 sendok. Hancurkan cermin itu. Memilih 1 persegi di tengah. Lalu bungkus pecahan kaca yang tersisa. Dan buang ke toilet. Lalu di luar ada suara buka pintu. Sipir tiba-tiba masuk. Dia juga bereaksi sangat cepat. Segera memasukkan potongan cermin ke dalam mulutnya. Sipir mulai memeriksa. Cek semua badan. Dan memeriksa orang terakhir ini. Kertas yang di dalam toilet bisa terungkap. Saat itu pria ini tarik tali di luar. Kertas itu langsung hilang. Sipir bergegas keluar. Apa yang Anda sedang lakukan? Saya hanya ingin coba sekali saja. Mereka berdua tidak terlalu banyak pikiran lalu masuk ke dalam untuk terus memeriksa. Makanan dibuang ke lantai. Ini adalah kerjaan sehari-hari punya sipir. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah orang melarikan diri. Untungnya persiapkan dengan baik. Setelah sipir pergi, dia melanjutkan pekerjaannya. Ambil gosok gigi lalu taruh pecahan cermin tadi di atasnya. Lalu ikat dengan tali. Seperti itu, senjata pelarian penjara selesai. Kamera. Lewat lubang kecil ini. Bisa lihat semua gerakan di luar. Bekerja di penjara adalah sukarela. Dan tujuannya adalah untuk menggali lubang di bawah tumpukan kertas ini. Karena ingin menutupi suara menggali lubang. Mereka suruh tetangga untuk hancurkan toiletnya. Seperti itu akan ada suara perbaiki toiletnya. Untuk meredam suara menggali lubang. Mereka siapkan 1 tali. Untuk mengirim rokok dan alkohol buat tetangga di sebelah. Untuk berterima kasih. Lanjutkan rencana pelarian penjara. Mereka mengambil paku dari tempat tidur. Gunakan pena untuk mendapatkan kait pintu. Seperti itu menyelesaikan senjata pelarian penjara berikutnya. Alat serut. Tarik tumpukan kertas ini dari meja. Lalu ketok ke bawah. Saat itu mereka melihat sipir datang. Panik, langsung hentikan kerjaan mereka. Siapa sangka dia tidak takut. Karena dia tahu di sebelah sedang memperbaiki toilet. Seperti apa yang dia katakan. Sipir tidak tahu apa-apa. Seperti itu mereka bergiliran menggali lubang. Setiap orang menggali sedikit. Tidak lama kemudian sudah menjadi 1 lubang besar. Lalu nyalakan api dan buang ke bawah. Lihat ke bawah. Meskipun mereka tidak tahu lubang itu akan arahkan kemana. Malam itu mereka masih memutuskan untuk turun dan melihat. Memeriksa lubang itu. Mereka menggunakan potongan kertas untuk memasukkannya ke dalam selimut. Lalu ikat dengan handuk. Seperti itu pura-pura ada manusia di dalam selimut. Mereka berdua berdiri di dekat dinding. Ketika sipir datang untuk memeriksa tawanan. Teman menarik tali di selimut membuat gerakan seperti seseorang sedang berbaring di dalamnya. Berhasil untuk menipu sipir. Mereka mengambil sendok untuk melepas sekrup di atas meja. Lengkapi senjata pelarian penjara ketiga. Mata gergaji. 2 teman pergi ke bawah lubang itu. Dan orang di atas akan tutup lubang itu. Lalu gunakan lanyard untuk mengikat kaki. Seperti itu dia bisa hubungi 2 teman untuk balik. Setelah 2 orang itu turun ke bawah, mereka menemukan ini adalah bunker bawah tanah. Gunakan mata gergaji untuk potong pintu besi. Mereka berdua, gergaji pintu besi untuk waktu yang lama. Jadi ini adalah ruang penyimpanan barang. Baru sampai sudah ketemu sipir turun untuk ambil barang. Karena situasi memaksa mereka harus saling menginjak. Baru lolos dari bahaya. Setelah para sipir sudah pergi, mereka melihat pegangan jendela. Pria ini sangat kuat. Berhasil membuat senjata pelarian penjara keempat. Kunci universal. Gunakan kunci ini untuk membuka semua pintu. Mereka berjalan lama. Akhirnya menemukan 1 saluran pembuangan. Tapi kunci ini tidak berfungsi sama pintu itu. Kunci tidak cocok. Mereka harus mencari jalan lain. Coba angkat. Akibatnya, dia menggunakan mata gergaji untuk membuka engselnya. Ketika 2 orang masuk ke pipa air. Pintu keluar terdeteksi diblokir. Beton di dinding sangat padat. Jadi bagaimana baru bisa keluar? Ternyata di samping itu terbuat dari semen murah. Keduanya memutuskan untuk kembali dan ambil alatnya. Besok baru datang lagi. Ketika mereka mau naik ke atas. Sipir juga mau datang ke ruang mereka untuk memeriksa. Teman-teman mulai panik. Untungnya mereka kembali tepat waktu. Lalu buang boneka ke dalam lubang itu. Dan tutup dengan kertasnya. Setelah selesai sipir juga mau masuk. Mereka sedang tidur di dalam selimut. Lalu mereka diskusi, cara ini tidak baik. Bagaimana cara mendapatkan jam tangan? Tidak punya jam sangat mudah untuk ditangkap. Jadi mereka harus bisa membuat sebuah jam.
Satu orang dari mereka datang ke ruang klinik untuk suntik. Melihat di meja ada satu vas kecil. Ketika dokter tidak memperhatikan, mencuri vas itu dan memasukkan ke dalam handuk dia. Saat balik ke kamar, dia juga mengambil 2 genggam pasir. Dan ketika sipir sedang memeriksa, berbohong tentang menggunakan pasir untuk mencuci piring. Baru bisa melewati masalah ini. Seperti itu. Mereka kerjasama dan hasilkan 4 senjata melari penjara. Ini adalah jam pasir. Setelah coba berapa kali. Jika pasir di atas habis berarti sudah setengah jam. Lalu rencana dimulai lagi. Saat di saluran pembuangan ambil berapa potongan kayu. Untuk membuat jembatan kecil di bawah air. Dia menggambar lingkaran di dinding. Lalu pukul dengan jarum besi. Terlihat sangat profesional. Lalu hitung waktu yang tepat untuk kembali ke sel. 5 dari mereka bergiliran melakukan. Sama seperti itu tidak tahu sudah berapa hari telah berlalu. Akhirnya hasil membuat 1 lubang. Keduanya dengan cepat merangkak masuk. Berpakaian dan melompat. Kemudian menemukan jalan keluar. Kemudian mereka melihat mobil yang sudah lama tidak bisa lihat. Saat pulang, mereka sangat senang. Dan memutuskan aksi malam ini. Bercukur bersih. Lap sepatu sampai bersinar. Sisir rambut. Pasang kembali dasinya. Ketika mematikan lampu dan pergi tidur, sipir sedang berpatroli. Mereka dengan cepat berbaring di selimut. Benar saja, sipir penjara tidak menemukan apa-apa. Kakak paling tua mencium berkata selamat tinggal. Kemudian tarik keluar tumpukan kertas dan bersiap untuk turun ke lubang. Tapi kemudian narapidana menyadari ada sesuatu yang salah. Segera putar cermin untuk melihat. Di depan ada sekelompok penjaga berdiri. Dia terkejut. Lalu sipir langsung masuk ke dalam. Semua dibawa keluar. Dan saat itu pria kulit putih muncul. Narapidana memberi dia kalimat yang aneh. Manusia malang. Lalu pria putih itu dibawa ke satu ruangan. Sebenarnya pengkhianat itu bukan dia. Dia hanya boneka punya sipir saja. Pengkhianat sebenarnya adalah detektif ini. Jadi, dari suara pahat yang begitu keras, sipir memberi orang untuk bekerja sama. Jelas tidak bisa membawa alat ke dalam sel. Tapi dengan detektif ini sangat mudah. Aku ingin membuat puisi. Rencana pelarian penjara ini untuk tujuan promosi untuk mendapatkan banyak uang. Semuanya tampak begitu sederhana, tapi tidak. Sudah mengganggu waktunya, terima kasih, sampai jumpa.